Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tim Sonsi Momora. Pada video kali ini kita akan membahas tentang dunia ketenagakerjaan kembali. Nah, tentang dunia ketenagakerjaan dan lebih khusus tentang perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Nah, jika di sebelumnya kita telah membahas juga tentang perjanjian kerja tertentu, perjanjian tertentu itu adalah katakan pekerja kontrak seperti biasa dikatakan disebut. Nah, pada kali ini kita membahas tentang perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja yang disebut adalah permanen. Nah, apa itu dan apa syaratnya, lalu bagaimana itu dilakukan? Ikuti terus video ini, jangan lupa untuk tak menonton dan jangan di skip. Bagi teman-teman yang baru berkunjung, silakan tetap mendukung channel Tim Sonsi Momora dengan cara like dan subscribe, dan juga jangan lupa untuk komen di bawah video ini supaya tetap bisa sempurna dalam mendukung channel ini dan bisa berbagi berkat lewat dukungan kita terhadap channel ini. Baik teman-teman, kita lanjut tentang perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Memang dalam dunia ketenagakerjaan pada masa ini cenderung dilakukan atau cenderung digunakan adalah perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak. Tetapi juga tak jarang menggunakan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau permanen. Nah, apa saja syaratnya dalam melakukan perjanjian kerja waktu tidak tertentu? PKWTT adalah mensyaratkan adanya masa percobaan selama 3 bulan. 3 bulan kita dikasih masa percobaan sebelum dikeluarkan SK permanen atau disebut dipermanenkan. Dikasih kita keleluasaan dalam 3 bulan itu membuktikan diri apakah kita memang cukup mumpuni dalam tugas kita, apakah kita memang cukup mumpuni dalam melakukan pekerjaan kita yang ditugaskan dan dipercayakan kepada kita. Nah, sehingga dalam 3 bulan itu kita akan dinilai. Nah, dari situ nanti kemudian akan ada evaluasi kinerja selama 3 bulan. Nah, sehingga perusahaan meyakinkan kita dan kita juga meyakinkan perusahaan lewat pekerjaan yang kita lakukan bahwa kita memang layak untuk dipermanenkan atau status permanen sebagai karyawan tetap setelah melewati 3 bulan masa percobaan. Beda dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak mensyaratkan masa percobaan 3 bulan. Nah, itu yang pertama teman-teman. Jadi ada persyaratan masa percobaan 3 bulan. Yang selanjutnya adalah bahwa tidak adanya masa tenggang masa kontrak atau tenggang masa perjanjian. Maka begitu kita lulus 3 bulan percobaan, maka kita bekerja untuk sampai perusahaan itu ada, sampai selama-lamanya, atau boleh diakhiri masa kerjanya dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja, tentu dengan membayar segala hak-hak sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang terbaru. Itu teman-teman hal yang sangat mencolok dan sangat nampak dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu, sehingga tidak ada batasan waktu untuk kita. Dan di dalam perjanjian kerja itu harus tertulis semuanya menjadi tugas dan tanggung jawab kita, posisi kita apa, termasuk gaji kita berapa, dan di situ juga dijelaskan bagaimana kita nanti pada saat mengakhiri masa kerja kita di dalam sebuah perusahaan itu. Dan sudah tertulis semua di situ. Jadi tetap ada perjanjiannya. Nah, apakah ada perjanjian kerja waktu tidak tertentu tanpa adanya kontrak tertulis atau tanpa adanya perjanjian tertulis? Ada, dan itu sah secara undang-undang. Bagaimana bisa sah? Yaitu adalah dengan adanya perintah
dan adanya dilakukan pekerjaan atas perintah dari atasan. Dan itu berlangsung terus-menerus tanpa ada berhenti. Sehingga terjadilah keterikatan atau ikatan perjanjian antara pengusaha dengan karyawan adalah ikatan perjanjian waktu tidak tertentu atau sering disebut pegawai tetap. Otomatis menjadi pegawai tetap atau pegawai permanen. Sehingga kita tidak bisa lagi mengatakan berdasarkan waktu atau kita terikat dengan waktu atau kontrak perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, karena apa? Karena perjanjian kita sudah berubah dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu menjadi PKWTT. Nah, itu hal yang sangat membedakan dengan perjanjian kerja yang tertentu atau kontrak. Jadi ada beberapa perbedaan memang, tetapi dalam penerapan sering salah diterapkan. Salah kaprah. Apakah karena memang tidak tahu atau karena memang disengaja? Karena memang perusahaan tidak mau juga dengan menerima karyawan tidak ahli di bidangnya, tetapi tetap diterima dengan syarat ada masa percobaan tetapi kontrak. Nah, atau menerima sebagai karyawan permanen tapi tidak ada masa percobaan. Itu yang menjadi kekeliruan. Kalau perjanjian kerja waktu tertentu memang tidak ada masalah, apakah itu ada masa percobaan atau tidak, tetapi adalah itu selalu mensyaratkan secara undang-undang mensyaratkan masa percobaan 3 bulan. Tetapi pada saat berjalannya waktu, pengusaha yakin dengan si karyawan yang bersangkutan bahwa ini kinerjanya bagus dan tidak akan macam-macam contohnya, maka perusahaan boleh saja mengeluarkan SK tanpa melewati masa percobaan 3 bulan itu. Kira-kira begitu teman-teman yang bisa dijelaskan tentang perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa tetap mendukung channel Tim Solusi Mamora. Atas dukungan dan supportnya saya ucapkan terima kasih dan salam